Assalamualaikum pemirsa sana. Banyak sekali makhluk di bumi ini yang Allah anugerahi dengan kelebihan. Ya, kelebihan itu salah satunya bisa dimanfaatkan untuk mempertahankan diri mereka dari serangan makhluk lainnya. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 60. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekimu sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadamu dan Dia maha mendengar dan maha mengetahui. Lihatlah kelomang yang rapuh ini. Ya Allah anugerahi kemampuan untuk membawa rumah yang beratnya melebihi bobot tubuhnya. Bahkan hewan-hewan kecil pun Allah telah siapkan berbagai bentuk pertahanan yang bisa menyelamatkan mereka dari serangan makhluk lainnya. Inilah adalah salah satu bentuk rezeki yang tak terhingga bagi mereka. Begitu pula pada ikan-ikan yang hidup di sungai kecil seperti ini. Manusia seringkali memburunya untuk dijadikan hiasan di akuarium. Sekali angkat jaring, 5 ikan buntal berhasil diambil. Tapi ini jenis ikan buntal apa ya? Jika seperti ini, ikan buntal akan menggelembungkan dirinya sambil menahan nafas. Wah, harus segera dimasukkan dalam air nih. Pelan-pelan ia akan mengempiskan tubuhnya kembali. Subhanallah, unik sekali ciptaan Tuhan yang satu ini ya. Warna ikan buntal ini cantik bukan? Dan jika dilihat dari atas, akan terlihat pola seperti angka 8. 4 buah sirip di dada, punggung dan ekor membuat gerakan si buntal semakin anggun. Jika merasa terancam di dalam air, si ikan buntal akan menghisap air. Namun jika merasa terancam di atas air, maka udara yang akan ia hisap. Ikan buntal punya lambung yang dapat menggembung besar seperti bola. Selain itu, kulit ikan buntal juga elastis karena terbentuk dari serabut kolagen. Itulah bentuk pertahanan dari ikan buntal ketika merasa terancam atau grogi. Sebenarnya selain menggembung, pertahanan diri ikan buntal ada dalam racun di dalam tubuhnya. Sekarang ikan buntal ini sudah banyak menjadi peliharaan eksotis dalam aquascape. Tak heran, warna-warni mereka membuat akuarium tampak semakin indah. Ayo, kalau hewan yang satu ini, apakah pemirsa sana ada yang tahu? Dia adalah lobster air tawar yang sedang mengintai siput. Wah, lobsternya kok malah berantem dengan sesamanya ya? Memang kalau kelaparan, hewan yang satu ini sangat agresif. Sama seperti manusia ya. Dan yang paling besar lah yang menang. Yang belum kebagian sabar ya. Indah sekali warna-warna lobster air tawar ini. Tak heran selain ikan buntal, lobster air tawar juga tren sebagai hewan peliharaan di dalam akuarium. Lobster adalah spesies darat tropis. Itulah yang membuatnya tahan hidup di berbagai cuaca. Di alam liar, lobster hidup di rawa-rawa, sungai atau danau. Termasuk hewan nokturnal yang aktif di malam hari. Kalau siang hari, suka sembunyi di balik batu atau di dalam lubang. Wah, sekarang rebutan lubang tempat tinggal tuh. Lagi-lagi, lobster yang kuat yang menang. Tanpa basa-basi, ia mengusir penghuninya. Hayo, adakah manusia yang suka seperti ini? Kalau begitu, dia mirip seperti lobster. Lobster ini juga jago manjat loh. Tuh kan, sampai keluar dari akuariumnya. Ngomong-ngomong, ikan lobster air tawar ini pernah mengalami kejadian lucu waktu di Cina, teman. Sewaktu dimasak, lobster keluar dari air mendidih dan ia berusaha melepaskan capitnya. Wah, lucu ya. Saat terancam atau terluka parah, lobster memang akan melepaskan bagian tubuhnya dan akan tumbuh kembali saat proses pergantian tubuh atau molting. Jika sudah nyaman di sarang barunya, lobster biasanya akan kawin dan bertelur. Ayo tebak, telurnya ada di mana? Ya, betul. Telur-telur lobster diletakkan di bawah perutnya. Sang induk akan menggerakkan kakinya agar telur mendapat oksigen. Nah, ini yang sudah mau menetas. Lihat, bayi-bayi lobsternya masih menempel di perut ibunya. Jika sudah kuat, mereka akan lepas dan mencari makan sendiri. Subhanallah, Allah menciptakan hewan, tumbuh-tumbuhan dengan maksud dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Dan Allah juga sudah menjamin rezeki dari setiap makhluk yang Ia ciptakan. Bentuk pertahanan hewan adalah salah satu rezeki yang Allah berikan untuk hewan. Dengan pertahanan tersebut,
hewan bisa melangsungkan kehidupan dan mendapat makanan. Ya, jika kita cermati, banyak keunikan dari ciptaan Allah yang membuat kita sadar akan kebesaran Allah SWT. Seperti firman-Nya dalam surah An-Nur ayat 45, Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian lagi berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.